selamat datang di Sekolah Minggu Gereja Kristus Bogor. Apa kabar kalian? Luar biasa, sukacita, yes, yes, yes. Wah, masih ada yang kurang semangat, Ci. Bener, Ci. Apa kabar adik-adik semua? Luar biasa, sukacita, yes, yes, yes. Aduh, kangen banget deh, Ci, sama anak-anak. Udah berapa lama ya kita nggak ketemu? Pastinya kita kangen dong, Cici Fiti, karena sudah hampir 3 bulan kita tidak bertatap muka. Tapinya, puji Tuhan loh, kita masih bisa ibadah online meskipun hanya lewat layar kaca. Iya, Ci, seneng banget deh kalau hari ini kita masih bisa ibadah online bareng anak-anak. Ngomong-ngomong, udah pada mandi belum kalian semua? Ayo. Udah siap kan untuk beribadah dan memuji Tuhan? Yuk kita sapa Tuhan kita dan teman-teman kita yang lain sambil bernyanyi Annyeonghaseyo. Ikuti gerakan Cici ya. Oh iya, bangkit berdiri dong. Yuk. Nah adik-adik, sebelum kita lanjut pujiannya, kita berdoa dulu ya. Mari lipat tangannya, kita tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini kami semua bisa mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan, kiranya Kau pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai dengan akhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Siapa yang bersuka cita hari ini? Ayo tunjuk tangannya. Aku dong, Ci. Kita semua bersuka cita dan bahagia. Adik-adik semua pasti bersuka cita dan bahagia karena hari ini kita bisa ibadah online dengan adik-adik semua dan cici-cici di rumah. Oleh sebab itu, yuk kita nyanyi satu lagu hari ini, Kurasa Bahagia. Tuhan
memisahkan kita. Wah, Cici Viti udah gak sabar nih buat dengerin firman Tuhan. Apalagi hari ini yang cerita itu masih Bapak Pendeta Wendy dari GKI Anugerah Bandung. Bagaimana dengan kalian? Penasaran bukan? Nah, minggu lalu itu bercerita tentang Bapak Paulus. Minggu ini kembali bercerita tentang perjalanan Bapak Paulus mengenai pelayanannya. Cerita ini diambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 1 sampai 12. Nah, udah gak sabar bukan? Yuk, kita mau dengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kita mau angkat satu pujian. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Adik-adik, udah siap dengar cerita firman Tuhan? Udah siap dong Ci. Yuk sekarang kita mau dengar cerita. Sebelumnya kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, selamat pagi Tuhan. Kami mengucap syukur jikalau hari ini kami boleh kembali beribadah, kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini Tuhan, kami bersatu hati, kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami untuk duduk diam, mendengarkan dengan baik. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Kita ketemu lagi mau cerita tentang Paulus yang luar biasa. Paulus yang luar biasa, yang berani, yang hebat. Dia tidak takut dengan apapun juga. Ya, Paulus tidak takut dengan apapun juga kecuali satu. Oh, katanya Paulus tidak takut. Iya, Paulus jangan takut satu. Kan bilang tadi tidak takut dengan siapapun juga. Paulus tidak takut dengan siapapun juga kecuali satu. Paulus takut akan Tuhan. Wah, hebat kamu, pintar monyet ya. Dia ada melakukan sekolah di mana? Ya, pokoknya sekolah tidak perlu masuk kelas. Ya, tidak perlu masuk kelas. Bisa di kelas, bisa di sekolah, tapi bisa belajar tiap hari. Ya, Paulus ke Troas. Ya, dia pergi ke Troas. Ya, pergi dari berbagai tempat, dari Makedonia ke Yunani, kemudian sampai di Troas. Paulus tidak berhenti. Apa yang Paulus tidak berhenti? Paulus tidak berhenti memberitakan firman Tuhan. Wah, Paulus tidak berhenti memberitakan firman Tuhan. Dan Paulus itu seperti yang lalu dikatakan, dia setia. Dia tidak takut dengan apapun juga. Dia tidak takut dengan apapun juga. Dia tetap memberitakan firman. Dia tetap memberitakan firman di dalam setiap keadaan. Wow, hebat ya. Monyet, kamu takut apa? Aku takut sama nana aku. Emang kamu punya mama? Ya, kalau namanya Nara aku takut. Ya, kenapa? Kamu monyet. Terus? Aku kan tersinggung. Tersinggung gimana? Masa aku dibilang monyet? Emangnya harus gimana? Kan nana aku juga monyet. Jadi gimana? Ya, jangan bilang-bilang monyet. Kan dikasih, kamu anak yang baik. Jadi aku takut sama nana aku. Ya udah, ya ada orang juga takut sama gelap. Ya, ada takut ketinggian. Ada yang takut setan. Setan. Apa sih?
Ya, Paulus tidak takut. Paulus tidak takut. Ya, dia dengan murid-muridnya ada yang namanya Sopater, Aristarkus, Gaius, Timotius, Titikus. Terus apa lagi? Trophimus. Wah, kita tadi udah baca Alkitab ya. Nah, hebatnya. Kita bisa tahu nama murid-murid Yesus. Tahu nama murid Yesus. Nah, Paulus itu ya waktu berkumpul, Paulus memberitakan firman kepada murid-muridnya. Ia memberitakan firman itu sampai pagi. Wah, nggak capeknya? Oh, nggak ada capeknya. Paulus merasa ini waktunya. Kalau aku tidak beritakan firman sekarang, berarti ada waktu yang hilang. Wah, Paulus luar biasa. Aku tetap akan beritakan firman dengan setia. Wah, Paulus luar biasa. Murid-murid berkumpul di lantai 3. Wah, Paulus luar biasa. Aku tetap akan beritakan firman sampai pagi. Wah, Paulus luar biasa. Oh, ya udah jangan diulang-ulang ya. Paulus itu berkumpul memecahkan roti. Ia berbicara untuk mengingat bagaimana Yesus itu hidup untuk kita. Terpecah tubuhnya, tercurah darahnya untuk kita. Wah, hebat Paulus. Hebat Paulus, emang hebat. Oh, ada satu namanya Titikus. Tikus? Oh, bukan tikus. Namanya kemudian Eutikus. Kenapa Eutikus ganti yang lain dong? Misalkan apa? Monyet atau kelinci? Nggak boleh begitu. Kalau tikus di bahasa Alkitab itu bukan tikus kayak kita. Ya, terus tikusnya gimana? Dia dengar firman Tuhan. Wah, aku mau dengar Paulus bercerita. Wah, gitu. Tapi aku mungkin butuh angin segar. Lalu kalau duduk di mana ya, tikus? Aku duduk saja di jendela. Terus? Ya, biar sambil aku dengar Paulus memberitakan firman. Wah, terus gimana? Aku duduk enak banget, dingin ini, banyak angin. Enak tidur nih. Jangan tidur. Habis gimana Paulusnya ngomongnya lama. Lama-lama kan harus kamu dengerin. Jarang-jarang Paulus itu doain ke kita. Ya tapi ini ngantuk. Jangan. Kalau ngantuk jangan di jendela. Enak di jendela. Jangan nanti jatuh. Enggak lah. Mana jatuh? Aku kan udah gede. Udah gede juga bahaya. Kalau anak kecil duduk bisa jatuh. Jangan di jendela, ayo kamu turun. Enak di jendela banyak angin. Di sini nggak ada AC. Jangan dulu nana ada AC. Makanya aku duduk di jendela. Jangan duduk di jendela. Ayo, dengerin itu terus. Ya, enak di sini. Titikus lama-lama ngantuk, dia tertidur. Tertidur. Aku ngantuk. Jangan di sini nanti jatuh. Aku ngantuk. Aku mau tidur di jendela. Jangan, ayo. Kalau tidak. Enggak, aku tidur. Jangan gitu. Tiba-tiba Titikus tertidur dan jatuh dari lantai 3 ke bawah. Mana ya? Nih. Titikus dari lantai 3. Lantai 3. Jatuh ke bawah. Mana tikusnya? Tikus bukan Titikus. Mana? Nenek. Sudah 3. Wah, itu dia nggak? Salah. Tikusnya yang mana? Cari tikusnya. Cari lagi. Tikus dari lantai 3 jatuh ke bawah. Mana tikusnya? Jatuh dari 3. Wah, apa itu? Salah. Ini burung. Kamu gimana sih? Nanti kesian. Boneka ini. Eutikus dari lantai 3 jatuh ke bawah. Mana Eutikusnya? Nih, sudah 3. Wah, apa ini? Ini ikan Nemo. Gimana sih? Ya Eutikusnya nggak ada, bagaimana? Eutikus dari lantai 3 jatuh ke bawah. Mana Eutikusnya? Nih. Wah, ini penguin. Salah ya. Pokoknya Eutikus dari lantai 3 jatuh ke bawah dan meninggal. Kesian sekali. Aku sudah bilang dari tadi. Bilang apa? Jangan. Kalau dengar itu Paulus cerita, terus kalau duduk di jendela dia nggak ngerti. Kita nggak ada bilang, maunya kasih tahu. Ya. Lalu Paulus turun ke bawah. Mau nguburin Eutikus. Bukan nguburin. Tuhan memberi kuasa kepada Paulus. Aku adalah rasul Tuhan. Lalu gimana? Aku memohon kepada Allah kuasa Tuhan turun kepadaku. Lalu gimana? Aku merebahkan badanku. Wow.
di atas badan Eutikus. Lalu terus gimana? Eutikusnya yang sudah mati hidup lagi. Wah, kamu hebat. Bukan aku yang hebat. Tuhan yang hebat memberikan kuasa itu, menitipkan kepadaku. Wah, luar biasa ya Tuhan itu ya. Kuasa Tuhan itu luar biasa. Kalau kita percaya tidak ada yang mustahil. Semua bisa dilakukan oleh Tuhan. Wah, luar biasa. Wah, kemudian Eutikusnya dibawa lagi ke atas. Eutikus, kamu jangan jatuh lagi. Itu kalau jatuh lagi Eutikusnya keterlaluan. Iya, keterlaluan, masa nanti berkali-kali. Ya udah, masa jatuh sekali. Dikiranya kalau jatuh juga nggak akan takut. Kenapa? Nanti Taulusnya meredahkan diri lagi. Lalu membangkitkan lagi. Itu Eutikusnya keterlaluan. Dan Paulus terus menyampaikan kebenaran firman Allah. Aku akan mengajar kamu. Mengajar apa? Tentang kebenaran firman Allah sampai pagi. Tapi jangan ada yang duduk di jendela lagi ya. Eutikusnya ketakutan, mungkin duduk di samping. Iya, tikus, kamu jangan duduk lagi di jendela. Ya udah, ya, sampai fajar menyingsing. Lalu kemudian sambil makan, sambil memecahkan roti. Hai, ingat murid-murid semua. Hei, kamu murid Yesus. Nggak mau kamu monyet. Izin angkat aja ke murid Yesus. Ya udah, kamu harus ikut Tuhan dengan setia. Jangan takut dengan bahaya, dengan masalah. Aku akan setia dan ikut Tuhan. Tadinya aku takut, aku sekarang tidak takut. Kenapa? Karena Tuhan bisa berbuat apa saja, berbuat apa saja dengan kuasanya yang luar biasa. Orang sudah mati aja, Eutikus jatuh dari lantai 3. Jatuh dari lantai 3, Tuhan bisa hidupkan. Paulus meredahkan dirinya ke atas Eutikus begini. Aduh, sakit. Apaan? Itu hidungku. Ya jangan kencang-kencang. Paulus meredahkan dadanya ke dada Eutikus. Ada sakit? Nggak ada kerja kamu ya. Pokoknya dalam kuasa Tuhan itu ada kesembuhan, ada keselamatan, ada kehidupan, dan ada semua yang terbaik. Ya, amin. Kita nyanyi lagi. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu luar biasa. Dia nanti membangkitkan yang mati, menyelamatkan yang berdosa. Lagi. Tuhan itu luar biasa, membangkitkan orang yang sudah mati. Tuhan itu luar biasa, menyelamatkan orang yang berdosa. Orang berdosa akan diselamatkan kalau kamu percaya. Kamu akan diselamatkan. Kita foto. Percaya Yesus memberikan kuasa kepada para muridnya di dalam pelayanan. Kepada Paulus membangkitkan Eutikus. Kolik, kamu jangan lagi duduk di jendela. Bukan aku Eutikus. Kamu jangan duduk lagi di jendela. Ya udah, kita foto. Percaya kuasa Tuhan luar biasa. Foto dulu. Adik-adik, gimana ceritanya? Seru kan? Sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan memberikan kuasanya melalui murid-muridnya. Itu artinya Tuhan bisa melakukan segala hal. Wah, Tuhan Yesus hebat banget ya, Ci. Dengan kuasanya, Dia sanggup melakukan apa saja. Menyembuhkan orang lumpuh, mencelikan mata orang buta, bahkan sampai membangkitkan orang yang mati. Wah, adik-adik, Tuhan Yesus kita luar biasa ya. Yuk kita mau angkat satu pujian. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Oleh mukjizat bercahaya.
ibadah online kita sudah selesai. Yuk kita berdoa, kita lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini kami sudah mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan, terima kasih karena Kau sudah menunjukkan kuasa-Mu kepada kami sehingga kami percaya bahwa Kau mampu melakukan apapun juga di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya minggu depan kami ingin beribadah kembali. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, sekarang Cici Fiti mau kasih tahu ayat hafalan Ci buat adik-adik sekalian. Ayat hafalan minggu ini terambil dari Lukas 1 ayat 37 yang bunyinya adalah sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, jangan lupa ya, kalau sudah hafal dibuat videonya, dikirimin deh ke guru sekolah minggunya masing-masing. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa nanti ya. Dadah. Hai adik-adik, untuk aktivitas minggu ini kalian nanti akan bikin bebek. Nah, pertama-tama sediain dulu nih. Ini untuk kakinya ya 2, double tipin. Ini paruhnya, ini matanya, sama ini ayat hafalannya ya. Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, pertama-tama sediain kertas ini ya. 1A4 dibagi 4 aja, nanti dilipat-lipat seperti ini. Nanti jadi kayak gini, nanti ada 4 ditempel-tempel, terus jadi seperti ini ya. Nah, udah gitu, nanti kakinya ditempel di bawahnya. Terus ini ada paruhnya, ini matanya nanti ditempel pakai double tip ya. Sama ini ada hafalannya ditempel di sini. Atau kalian bisa pilih yang satunya, sediain matahari, ini setengahnya untuk cahaya-cahayanya, sama ini awannya. Nanti setelah ditempel jadi seperti ini. Kalian bisa pilih salah satu atau dua-duanya ya.